Oke, halo semua. Kali ini kita akan membahas video tutorial terkait penggunaan KNIME Tools Analytic Tools untuk melakukan data preprocessing. Pertama-tama, kita akan menggunakan data berupa berformat Excel, yaitu XLSX, yang data ini saya ambil dari internet berisi dataset berisi data kredit. Kita drag and drop saja langsung ke sini, ke KNIME work area-nya. Kemudian untuk melihat isi datanya kita bisa klik node configuration-nya. Oke, kita coba lihat dulu isi dari data Excel-nya ya. Oh, ternyata di bagian paling kiri ada row dan di baris paling pertama itu adalah column name, maka kita bisa klik pilihan ini, table contains row ID in column A and table contain column names in row number 1. Kita reload lagi. Oke, jadi data ini sekitar ada 2000 data ya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu makna dari tiap kolomnya. Kita eksekusi dulu untuk melakukan importnya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, data ini berisi 16 kolom. Yang pertama adalah loan status. Loan status adalah statusnya apakah dia lancar atau fully paid yang berarti lancar, seperti ini, atau charge off yang artinya macet. Yang kemudian, yang kedua, kolom kedua adalah current loan amount, saat ini tagihannya berapa. Kemudian term, short term atau long term. Credit score adalah skor yang diberikan oleh, biasanya diberikan oleh Biro Credit Scoring. Kemudian annual income, penghasilan tahunan. Years in current job, sudah berapa tahun dia bekerja. Kemudian ada home ownership, apakah dia memiliki rumah, menyewa, atau sedang mencicil. Kemudian purpose, tujuan dari pinjamannya apa? Apakah home improvement ataukah untuk membayar hutang dan lain-lain. Kemudian di sini ada monthly debt-nya, hutang bulanan saat ini. Years of credit history, sudah berapa tahun dia meminjam. Number of open accounts, ada berapa pinjaman yang berjalan. Number of credit problem, ada berapa yang bermasalah. Kemudian ada current credit balance, dia saat ini sedang berhutang berapa. Dan maksimum open creditnya berapa. Dia boleh pinjam sampai berapa. Kemudian di dua kolom terakhir ada bankruptcy, ini menandakan dia berapa kali sudah mengalami bangkrut. Dan yang terakhir kolateral adalah jenis kolateralnya yang ditandai dengan nomor kolateral ini masing-masing mengacu kepada tipe kolateral yang berbeda. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk melakukan preprocessing terhadap data ini? Jadi data ini cukup kotor, maka kita yang pertama harus lakukan adalah kita coba melihat deskripsinya dulu atau gambaran umumnya. Kita bisa menggunakan node statistik. Kita bisa langsung menyambungkannya dengan cara kita pilih dulu node-nya, kemudian kita double klik node yang ingin kita sambungkan. Node-nya adalah statistics namanya. Nah, di sini kita double klik. Oke, pada node configuration kita bisa memilih nominal values. Pada bagian nominal values, kita coba masukkan semua data yang bertipe string. Seperti ini. Fungsi dari konfigurasi ini adalah kita mau melihat nilai-nilai dari kolom-kolom yang bertipe string ini. Apa saja sih yang ada di dalam data ini yang bertipe stringnya. Untuk yang numerik, tidak cocok untuk kita masukkan ke dalam pilihan nominal values karena mereka bukan kolom nominal ya. Oke, kemudian sisanya kita biarkan, lalu kita execute. Maka apa yang dilakukan oleh node ini adalah dia menghitung ukuran-ukuran statistik deskriptif dari data yang kita miliki. Kita bisa lihat di klik kanan lalu view statistic view. Setelah itu akan muncul sebuah jendela baru. Ya, kita bisa lihat untuk tiap kolom apa saja informasi deskriptif yang bisa didapatkan, seperti current loan amount yang bertipe numerik, dia ada nilai minimalnya, nilai rata-ratanya atau min, nilai tengah,
nilai maksimumnya yang sampai 99 juta, ada standar deviasi, skewness, kemiringan, kurtosis, dan number of missing. Kita bisa lihat di beberapa tempat number of missing value sangat tinggi seperti credit score, annual income, dan lain sebagainya. Sementara untuk kolom nominal atau non-numerik, kita sudah menentukan, maaf di sini ya. Untuk kolom numerik kita bisa menghitung jumlah atau apa saja data non numerik yang yang terdapat di kolom tersebut. Misalkan untuk loan status ada yang fully paid sebanyak 1000 data, charge off sebanyak 970. Jadi charge off ini loan yang buruk atau bad loan, dan sementara ada 20 data yang missing. Untuk term semua short term-nya ada, long term ada, dan tidak ada yang missing. Years in current job ada yang NA. NA ini adalah not available, sama seperti missing. Maka ini harus kita bersihkan. Kemudian ada home ownership. Kita lihat ada sesuatu yang aneh di sini. Ada home mortgage dan ada have mortgage. Padahal kedua ini adalah makna yang sama. Maka kita harus mengubah data have mortgage menjadi home mortgage. Dan untuk purpose kita bisa melihat beberapa hal yang aneh di sini. Pertama ada missing value. Kemudian ada dua data yang sama tapi typo, other dengan O kecil dan O besar. Kemudian home improvements dengan S dan home improvement tanpa S. Debt consolidation tanpa S dan debt consolidation dengan S. Maka ini harus kita perbaiki semua. Kemudian kita juga harus memperbaiki data-data yang tidak benar, seperti harusnya purpose itu tidak bernilai angka seperti ini. Maka ini harus kita perbaiki juga. Oke. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita akan memperbaiki data home ownership ya, dan purpose, karena kedua ini data bertipe string. Oke, mari kita lakukan perbaikannya dengan menggunakan kita bisa menggunakan beberapa note sebenarnya. Saya akan melakukan mencari yang satu lagi, yaitu string replacement. Oke. Kita juga bisa menggunakan string replace dictionary. Oke, yang paling mudah adalah kita menggunakan string replace dictionary ya. Dari data statistik ini kita akan mengambil data aslinya dari kolom dari node XLS, dan di string replace dictionary ini cut.
Oke, mulai dari sini. Oke, sementara untuk mengubah data-data di kolom yang salah itu, kita membutuhkan sebuah node bernama string replacer seperti ini. Oke. Ya, di string replacer yang akan dilakukan adalah mengubah data-data string atau numerik yang salah. Maka yang harus kita lakukan pertama kepada kolom home ownership. Oke. Yang akan kita ganti adalah have mortgage, atau kita bisa gunakan have gitu yang depannya have. Kita bisa pilih dengan wildcard pattern, berarti wildcard pattern berarti dia akan menerima pattern seperti ini, di mana bintang mewakili adalah apapun karakter setelahnya, asalkan di depannya have gitu ya. Maka kita akan menggantinya menjadi home mortgage seperti ini. Oke, kemudian kita eksekusi. Maka jika kita perhatikan untuk home mortgage, untuk kolom home ownership sudah tidak ada lagi yang bertipe atau bernilai have mortgage, tapi semuanya sudah bernilai home mortgage. Oke, kita bisa periksa lagi dengan kolom node yang lebih sederhana, yaitu value counter di sini. Oke, kita bisa cek apa saja sih nilai yang ada di kolom home ownership. Ya, maka sudah hilang have mortgage-nya menjadi home mortgage, own home, dan rent. Itu untuk kolom yang pertama. Sementara untuk kolom yang kedua, yaitu purpose, cukup banyak yang harus kita perbaiki. String replacer lagi. Kita gunakan data yang sudah bersih, yang sudah home ownership diperbaiki. Nah, untuk kolom purpose yang harus kita perbaiki, contohnya tadi seperti improvements ya. Semua yang ada improvement-nya, improvement dengan bintang, maka kita ganti menjadi home improvement atau house improvement seperti ini. Sehingga baik improvement yang dengan S maupun yang tanpa S akan termasuk. Oke, kita coba eksekusi. Kemudian selain itu juga ada debt consolidation yang kita mau perbaiki. Kita bisa menggunakan wildcard seperti ini. Debt, baik itu yang belakangnya consolidation maupun yang tanpa S. Consolidation, seperti ini. Oke, maka jika kita cek lagi menggunakan value counter, pertama untuk kolom purpose, maka kita akan mendapati nilai seperti ini. Untuk house improvement, sudah tidak lagi yang dengan S, debt consolidation juga sudah tidak ada lagi yang dengan S. Oke ya, satu lagi yaitu other. Other juga sama, bisa menggunakan string replacer seperti tadi. Seperti ini. Kita bisa melakukan misalkan other, kita ubah menjadi other huruf besar. Oke, kita cek lagi dengan value counter seperti ini. Maka tipe other sudah menjadi 1. Oke, ya, yang lain bisa kalian ulang sendiri ya. Kemudian kita masuk ke perbaikan data numerik. Tadi perbaikan data non-numerik atau string, maka saat ini kita akan mencoba yang non-numerik. Apakah ada yang salah? Kita lihat dari statistiknya. Kita bisa melihat bahwa nilai current loan amount itu ada yang sampai mencapai 99 juta. Nah, ini yang agak keliru sepertinya. Maka kita harus memperbaiki nilai yang maksimum ini dengan nilai yang make sense ya. Nah, kita bisa memilih apa sih yang cocok untuk mengubah atau menggantikan nilai 9999 ini. Maka salah satu pilihan yang terbaik adalah dengan menggunakan nilai mean atau rata-ratanya. Kita bisa lanjutkan di sini. Nah, untuk menggantinya, kita bisa menggunakan kolom math formula.
not math formula. Yang akan kita lakukan adalah kita ingin mengganti nilai loan amount, current loan amount di sini kita ganti dengan rata-rata dari kolom tersebut ya. Maka caranya adalah kita membuat sebuah kondisi dulu. Oke. Dengan menggunakan if. Kondisinya adalah if current loan amount dia lebih besar dari 99, 999, 999 atau kita gunakan sama dengan saja. Maka jika dia lebih besar sama dengan nilainya 99 juta, yang akan kita lakukan adalah kita menggunakan kolom min atau rata-rata kolomnya. Oke, kita pilih call min dan kita pilih nama kolomnya yaitu current loan amount. Oke, dan jika tidak sama dengan 999, maka kita gunakan nilai aslinya yaitu current loan amount. Seperti ini ya. Oke, kita replace nilai current loan amount-nya. Seperti ini. Oke, dan kita convert to integer dan kita execute. Oh, sorry, ada yang salah. Oke, maka setelah kita eksekusi, kita bisa mengujinya lagi dengan node statistik untuk melihat nilai maksimum dan minimumnya. Oke, dari current loan amount, nilai minimumnya adalah 21.000 dan maksimumnya sekarang berubah menjadi 8 juta. Dan ini lebih make sense, tidak sampai 99 juta. Oke, jadi mungkin nilai yang 99 juta itu missing dan diganti dengan nilai yang maksimumnya atau nilai asal gitu ya. Dan kita harus perbaiki. Kemudian itu untuk contoh yang perbaikan nilai dengan tipe data numerik. Kemudian kita lanjut lagi melakukan imputasi. Imputasi adalah mengganti atau mengisi nilai yang salah, missing, nilai yang hilang. Yang akan kita lakukan, kita punya beberapa opsi sebenarnya. Kita bisa melakukan menentukan tindakan default, yaitu untuk tipe data string kita lakukan apa, tipe data integer kita lakukan apa, tipe data double atau desimal kita lakukan apa. Dan kita juga bisa menentukan untuk tiap-tiap kolomnya. Oke, pada kasus kali ini kita punya beberapa kejadian missing value. Yang pertama ada di loan status. Ya, loan status ini adalah data yang sangat penting karena dia akan digunakan dalam prediksi sebagai target variabel. Maka jika dia nilainya hilang, maka data tersebut kita tidak tahu apakah dia lancar atau macet. Maka jika loan status ini adalah target variabel yang sangat penting perannya, jika kosong kita tidak bisa menggunakan nilai pengganti yang sesuai. Untuk itu jika kasus ini terjadi atau target variabelnya hilang, langkah yang paling tepat adalah dengan menghapus data tersebut. Karena kita tidak dapat menggunakan data yang tebak-tebakan label kelasnya. Maka untuk loan status sebaiknya kita remove from-nya. Sementara untuk yang bersifat string, misalkan years in current job, untuk tipe-tipe data yang missing harus kita ganti dengan apa? Tadi kita lihat ada yang NA, ada yang tanda tanya. Maka kita bisa samakan, yaitu yang tanda tanya atau yang missing kita ganti juga dengan NA, seperti ini. Kemudian untuk kolateral juga bertipe agak string gitu ya, karena dia sebenarnya kode. Kita bisa ganti dia dengan nilai yang paling sering muncul, karena dia sebenarnya string ya, atau data discrete. Maka kita gunakan penggantinya adalah most frequent value atau mode. Oke, sementara untuk data numerik seperti credit score misalkan. Credit score adalah data yang atau skor nilai yang diberikan oleh seorang analis.
Maka jika kita memang mengalami data yang kosong, kita bisa gunakan rata-ratanya saja, ya. Selain itu, kita juga punya annual income tadi yang kosong. Ini juga bisa digunakan nilai rata-ratanya saja untuk untuk amannya. Kemudian untuk number of open account, kita juga bisa sama kita gunakan rata-rata, atau karena dia bersifat diskrit maka kita jangan gunakan open account, kita gunakan misalkan median atau nilai tengah yang paling sering yang di tengah-tengah datanya. Oke, kita coba eksekusi. Oke, ketika terjadi error seperti ini, maka kita lihat dulu apa errornya. Diberitahukan bahwa setting yang kita pilih tidak bisa direpresentasikan dalam bentuk model, ini tidak masalah. Dan column purpose still contains missing values katanya, itu juga tidak masalah. Oke, maka kita lihat dengan node statistik yang baru, berapakah jumlah missing value dari kolom-kolom yang tadi, yang kita mulai dari nominal. Loan status number of missingnya 0 ya, karena semua sudah di-treat dengan not missing value. Term juga 0, years in current job juga sudah 0, semuanya jadi NA ya. Yang tadinya missing dirubah jadi NA. Kemudian home ownership sudah 0, purpose 0 juga. Ya. Oh sorry, ada tanda tanya juga di sini. Ya berarti dia masih ada. Sementara untuk yang bersifat numerik seperti tadi credit score, missingnya 0 ya, sudah hilang semua. Jadi sudah diimputasi seperti itu. Oke, kemudian kita bisa melanjutkan pre-processing yang akan didemokan ke tahap ketiga, yaitu outlier. Outlier pada KNIME bisa dihilangkan menggunakan node numeric outlier. Oke, outlier itu adalah data-data yang secara persebaran itu jauh letaknya jika dibandingkan dengan data-data yang lainnya. Jadi bahasa Indonesianya adalah pencilan. Dengan node numeric outlier, kita bisa memilih beberapa kolom numerik yang kita jadikan pertimbangan. Misalkan kita gunakan tidak semua, misalkan kita hanya memilih beberapa seperti current credit balance, maximum open credit, the monthly debt, kemudian years of credit history. Jadi kita mau KNIME menghitung atau menggunakan 4 kolom ini, kolom numerik ini, untuk melihat data-data mana saja yang jika digabungkan ke 4 kolom ini dia sangat jauh jaraknya dibandingkan dengan data-data yang lain ya. Untuk yang lain kita bisa diamkan seperti ini saja, konfigurasinya bisa kita pelajari kemudian, kita execute. Oke. Maka di sini akan ada kolom summary-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk outlier column monthly debt, aslinya dia ada 1980 atau 1980 dan ada outlier sejumlah 61 ya. Kemudian ada untuk years of credit history ada 57, current credit balance 114 dan 112. Nah, yang akan kita lakukan terhadap data-data outlier ini apa? Maka kita bisa spesifikkan di bagian outlier treatment di node configuration numeric outlier. Kita bisa pilih apa yang akan kita lakukan. Pada settingan defaultnya, maka untuk nilai outlier itu akan dirubah menjadi missing value. Oke. Atau kita bisa juga menghapus data tersebut, di remove. Jadi data-data yang tadi outlier kita remove semua. Ya. Kita juga bisa memilih apakah outliernya yang di maksimum atau terlalu besar atau yang terlalu kecil, lower atau upper bound. Oke. Kita juga bisa memilih menggantikannya dengan closest permitted value, berarti kalau numerik berarti yang nilai yang maksimumnya gitu atau minimumnya. Jadi yang dia tidak akan missing tapi kita gantikan dengan nilai yang masih make sense seperti itu. Oke, kalau kita execute maka
numeric outliernya akan hilang. Tadi di sini ada 60 dan lain-lain. Kalau kita coba eksekusi ulang dari data yang sudah bersih, apa yang akan terjadi? Maka outliernya jadi 0 ya. Karena semua data sudah digantikan dengan nilai yang make sense. Seperti itu. Oke, sekian video tutorial kali ini tentang preprocessing untuk preprocessing dasar untuk data terstruktur. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.